acara kami. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi, Bu. Selamat bergabung dengan kami. Kami ucapkan terima kasih, Ibu sudah bersedia untuk masuk ke room kami. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menyapa dulu satu persatu Bapak Ibu yang sudah berkenan masuk di room ini. Jadi ada 28 partisipan. Yang pertama dari Bu Endang, kemudian Delina, Eka Yurni, Agus Sudarmaya, Pak Arsawan, Pak Witarte, Gusti Bagus Arya, Gusti Bagus Madiagung, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Dewayu Indira Chandra ini Bu Dewayu Indranya. Kemudian Bu Intan, Jenget Prabu Digital. Ini siapa ya? KBR-nya Kembar Ayu, Krisna Dewi, Pak Dot Arke, Fitri, Komang Resiani, Bu Risma, Bu Nyoman Suwartini, Pak Oke, Pak Agus Sastrawan, Bu Erna Ningsih, Bu Susi, Bu Soni Ermawati, Pak Sumu, dan Komang Purnami. Kita sudah di room ada 28 orang. Ini waktu menunjukkan pukul 09.07. Sementara kita masih menunggu teman-teman yang akan bergabung. Oh, ada lagi satu, Bu Rosmiantini. Selamat pagi. Mungkin Bapak Kepala Sekolah, apakah kita mulai acaranya? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:08, jadi sudah molor dari waktu yang kita perkirakan, yaitu pukul 9.00. Selamat pagi, Bu Dayu. Disilakan mulai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang Tiang hormati. Jadi hari ini Jumat 24 Juli 2020, agenda kita adalah meeting online dengan acara penguatan pendidikan vokasi, kemudian pengenalan aplikasi Najah ID, dan WA Group, serta penggunaan Zoom Meeting. Yang terhormat Ibu Endang Sadbudi dari Direktorat SMK, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang Tiang hormati Bapak Ibu Guru dan staf pegawai. Untuk mengawali acara kita, jadi kita tetap melakukan SOP pertemuan, yaitu yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Satu Bangsa. Silahkan Bapak Ibu berdiri. Baik, Gusti, bisa dimulai.
Sebentar, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah kita lalui bersama. Acara selanjutnya adalah berdoa. Jadi untuk kelancaran acara kita kali ini, kita akan melakukan doa bersama. Bu Kadek Widiasi ada nih? Kalau tidak ada, berarti yang mohon bantuan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memimpin doa. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu Dayu. Terima kasih Bu Dayu. Sebelum kita mulai, selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada Bu Endang dan juga ada tim LAIDI. Jadi pada pagi hari ini sebelum meeting, mari kita berdoa. Saya pimpin menurut Hindu, yang lain menyesuaikan. Kita awali dengan pada sana. Om persada stiti sarir siwo suci nirmala yanamaswa pranayama arasodana Om sudamam suha Om wati sudamam suha Gayatri dan guru mantra mengawit. Om, Om,
Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa Maheswara, Gurur Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Nama Swaha Om Kesamo Sampurna Ya Nama Swaha Om Santi Shanti Shanti Om. Doa selesai. Silakan acara kembali ke Budayu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah sedia untuk memimpin doa. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, acara akan kita lanjutkan. Jadi mohon maaf tadi sedikit ada kesalahan teknis. Kemudian selamat datang pula kepada Bapak Jenget Prabu Digital Solution. Terima kasih Bapak yang sudah bergabung dengan kami di room meeting ini. Baik, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan vokasi dari Direktorat SMK oleh Ibu Endang Sadbudi, penulis buku kewirausahaan masa kini. Ini kami berikan waktu selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi Melajah ID. Ini waktunya 10 menit. Kemudian acara yang ketiga adalah penguatan aplikasi Melajah ID oleh Ibu Erna Kembar. Yang moderatornya adalah Ibu Lisma. Kemudian acara keempat itu penguatan WA Group dalam pembelajaran oleh Ibu Dewayu Indra Saptari dengan moderator Ibu Kadek Widiasih. Mudah-mudahan semua sudah masuk room. Kemudian acara yang kelima adalah penggunaan Zoom meeting oleh Wimarta, Bapak Wimarta, dan moderatornya Ibu Eka Yurniningsih. Setelah acara room meeting nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan apabila Bapak Ibu yang menggunakan Melajah ID masih ada beberapa hal yang belum dipahami, jadi kita akan fasilitasi. Pertemuan akan kita lakukan dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Baik, itu susunan acara kita di pagi menjelang siang nanti. Sebelum acara dimulai, mungkin kami berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mungkin memberikan beberapa hal yang ingin disampaikan. Pada Pak Kepala Sekolah, apa ada hal yang ingin disampaikan, Bapak? Atau kita langsung ke acara yang pertama? Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Salam SMK bisa, SMK hebat. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibunya SMK khususnya di Bali dan Buleleng pada khususnya lebih lagi spesial untuk Buleleng. Jadi pada hari ini beliau berkenan untuk ngasih motivasi dan inspirasi buat kita semua dalam menghadapi pembelajaran di era pandemi. Nah, kemudian hal-hal yang nanti selama 15 menit beliau akan memaparkan materi dan ada kurang yang berkaitan dengan penguatan vokasi
utamanya kepada kita selaku garda terdepan di pembelajaran. Kemudian pada hari ini juga kita akan mendapatkan informasi dari aplikasi Tim Melah, Tim Melajah ya, Tim Melah Bali, yang sudah bergabung juga di grup. Nanti silakan perkenalkan diri kurang lebih 15 menit. Kemudian teman-teman yang lain yang sudah terpilih sebagai best practice atau deskripsinya terbaik selama pembelajaran daring dari bulan Maret sampai Juni, yang nanti juga akan memberikan imbas. Jadi kami laporkan kepada Bu Endang bahwa kami di SMK Negeri 1 Sawan telah mencoba dengan guru penggerak laporan deskripsi pembelajaran selama masa pandemi bulan Maret sampai bulan Juni. Kemudian dari deskripsi terbaik dipilih 5 besar. Ternyata ada 3 orang yang nilainya sama. Penilaian dilakukan oleh pengawas manajerial, pengawas SMK, dan koordinator pengawas SMK Provinsi Bali. Dan dari teman-teman yang terpilih, kemarin sudah mempresentasikan sharing pengalaman belajarnya menggunakan aplikasi selama masa pandemi. Dan dari 7 besar itu telah dilakukan penilaian dan terpilih 3 besar. Namun demikian, ke-7 besar teman-teman yang best practice-nya dianggap bagus oleh pengawas, pada hari ini akan membantu teman-teman yang lain memahami aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan pada pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Sawan. Nah, demikian kami laporkan kepada Bu Endang bahwa kita di SMK Negeri 1 Sawan telah membentuk 1 gugus tugas pembelajaran daring yang mana secara tanggung jawab teknis adalah Wakakurikulum, kemudian ketua pelaksananya adalah Kurbid pengembangan, dan selanjutnya nanti ada admin yang sebagai operatornya dari staf TU kantor depan, dan tim pendamping sebagai best practice terbaik di bulan Maret sampai bulan Juni. Demikian dapat kami sampaikan. Jadi kegiatan ini akan terus berlanjut sampai besok dan juga nanti hari Sabtu, khususnya tim ICT akan betul-betul menyiapkan ruang kelas maya yang bisa dipakai secara bersama-sama sehingga learning management system di SMK Negeri 1 Sawan betul-betul tertata untuk memudahkan monitoring evaluasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan sepenuhnya pada pembawa acara, Bu Dayu. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas beberapa hal yang sudah disampaikan. Kita akan beranjak ke acara berikutnya, yaitu penguatan pendidikan vokasi dari Direktorat SMK yang disampaikan oleh Ibu Endang. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan kepada Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, khususnya Pak Imade Rasta yang sudah mengundang saya di dalam room ini. Sebelumnya saya sampaikan selamat pagi, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Ibu dan Bapak sekalian, ya, saya diminta 15 menit ya, nanti kalau waktunya habis saya masih bicara diingatkan saja. Cukup terdengar ya suara saya ya? Halo? Sudah Bu, silakan Ibu. Sudah lanjut. Oke, jelas ya, baik. Ibu dan Bapak sekalian, saat ini pendidikan vokasi sedang menjadi primadona.
sekarang pendidikan vokasi menjadi sesuatu yang seksi untuk dibicarakan. Oleh karena itu, karena banyak orang membicarakan pendidikan vokasi, banyak orang menganggap vokasi itu perlu menjadi perhatian, kita sebagai orang-orang yang ada di dalam pendidikan vokasi harus menata diri, melakukan sesuatu yang lebih baik sehingga orang semakin menaruh respect terhadap vokasi. Orang dulu kan menganggap bahwa sekolah di SMK pencetak pengangguran, sekolah anak-anak yang tidak bisa masuk ke SMA baru ke SMK. Itu harus kita tepis dengan kita menunjukkan kinerja terbaik. Untuk meningkatkan kinerja, untuk menghasilkan kinerja yang optimal, kolaborasi menjadi kunci. Kenapa? Karena mari kita lihat kalau kita di industri. Kita berbicara saja misalnya pada saat di Sawan ini kan ada pariwisata ya, ada kan ya? Nah, pariwisata itu kan kalau misalnya kita mengolah makanan saja, itu ada yang ngadonin, ada nanti yang memasaknya, ada nanti yang mengemasnya dan sebagainya. Nah, hal ini juga bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran. Lebih-lebih Ibu Bapak sekarang ini kan di masa pandemi. Anak-anak kita banyak belajar melalui virtual. Jangan juga nanti kalau tugas itu satu tugas tertentu dikolaborasikan oleh beberapa mata pelajaran sehingga anak mengerjakan satu kegiatan tetapi bisa mencakup beberapa mata pelajaran. Contoh, misalnya di sekolah ini kan dikenal dengan banyak kegiatan kewirausahaan. Bahkan saya dengar justru di masa pandemi kegiatan kewirausahaannya justru semakin maju gitu ya. Banyak anak-anak beraktivitas online. Ini menjadi satu sebenarnya tantangan bagi guru-guru untuk misalnya mengiklankan produk ini. Membuat kalimat promosi bagus. Gitu. Lalu misalnya guru TKJ bisa mendorong anak-anak bagaimana membuat supaya promosi ini bisa disajikan di website dengan cantik, dengan indah, dengan menarik gitu. Lalu guru di bidang kalau nggak salah ada guru akuntansi di sini ada akuntansi juga gitu ya, itu bisa mendorong bagaimana menghitung, memperkirakan untuk penjualan dan sebagainya. Jadi satu kegiatan bisa mencakup beberapa mata pelajaran yang bisa satu sama lain guru sebelum pembelajaran, sebelum tugas itu di-deliver, itu bisa berunding bersama. Kondisi di industri yang menciptakan suatu produk, orang yang kalau misalnya yang sederhana, konveksi, itu orang yang jahit lengan aja, nanti yang masang kerah aja kan gitu kan, tidak satu menjahit satu baju gitu. Biasanya kalau yang menjahit satu produk kalau di konveksi gitu ya, yang satu produk utuh itu biasanya kolaborasi. Kata kuncinya adalah bahwa kolaborasi itu kan bekerja sama. Untuk menghasilkan
Nah, itu yang sangat dibutuhkan di dalam kolaborasi. Sehingga ketika kolaborasi nggak ada orang yang bisa mengklaim itu kan karena saya. Nggak ada orang yang bisa mengatakan bahwa kalau nggak ada saya itu nggak bisa. Nah, kolaborasi yang baik adalah bahwa pencapaian tujuan adalah menjadi tujuan bersama, kesuksesan adalah menjadi milik bersama, sehingga semua itu akan menjadi manfaat juga bagi bersama. Nah, kalau hari ini ada kesempatan di mana guru-guru yang sudah mempunyai pengalaman menyelenggarakan pembelajaran virtual dan dipandang telah berhasil untuk menghasilkan satu cara yang baik yang bisa dibagikan satu sama lain. Ini salah satu bentuk kolaborasi, karena kolaborasi itu juga merupakan satu bentuk kerja di mana orang membagikan pengalamannya, orang membagikan keterampilannya, orang membagikan ide-ide cerdasnya. Gitu. Nah, ini adalah pengalaman yang baik dan saya menyambut baik dengan apa yang dilakukan oleh sekolah ini, sehingga bisa menjadi percontohan juga bagi sekolah lain, gitu ya, bahwa guru yang sudah berhasil, guru yang mempunyai prestasi khusus, guru yang mempunyai pengalaman unik bisa saling dibagikan. Sehingga kalau menurut saya era pandemi bukan era kejatuhan, bukan era yang membuat kita susah, justru ini adalah kesempatan setiap orang diberi peluang untuk menggali ide-ide baru dan membagikannya kepada orang lain. Saya rasa itu saja. Selamat berkolaborasi. Semoga apa yang sudah diupayakan oleh sekolah ini menjadikan sekolah ini semakin baik, semakin berhasil, meluluskan yang berdaya saing dan juga mengisi kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang atas informasi sharing dari Ibu tentang pendidikan vokasi di era pandemi sekarang ini. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Ibu Endang bahwa pendidikan vokasi itu menjadi izin live ya. Ya Ibu, kalau seandainya memang ada kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, jadi kami persilahkan kepada Ibu untuk meninggalkan room kami. Terima kasih banyak atas sharingnya Ibu. Sudah hilang. Baik, jadi itu tadi disampaikan bahwa pendidikan vokasi adalah menjadi sesuatu yang menarik dan unik pada saat ini, dan yang menjadi intinya adalah kolaborasi sangat diperlukan. Baik, kita akan beranjak ke acara yang kedua, yaitu pengenalan aplikasi Melah ID. Mohon maaf tadi mungkin saya salah membaca, saya sebutkan aplikasi Melajah ID karena ini mirip sekali, saya pikir salah ketik, jadi ada pengenalan aplikasi Melah ID. Ini kami berikan waktu selama 10 menit kepada narasumber kami. Kami silahkan Bapak. Ya, Oke, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran. Saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan waktu untuk presentasi tentang aplikasi kami yang bernama Melah. Mungkin sebelum mulai, saya perkenalkan diri. Nama saya Rangga. Saya dari CV Jenger Prabu Digital Solution. Di sini saya terangkan dulu, CV Jenger Prabu Digital Solution itu kami ini adalah pembuat
software buat aplikasi. Kebetulan kami punya aplikasi yang namanya Melah yang khusus untuk sekolah. Gitu. Kemudian dan CV Jalan Prabu ini asli dari Bali semua, dan juga pengembang aplikasi Melah ini ada orang Bali semua. Ya, bagi kami dari Bali untuk Bali lah seperti itu. Oleh kenapa itu kami memberikan nama aplikasi kami yang namanya yang Bali, Melah. Gitu. Kenapa Melah? Becik. Gitu. Ya, kami harap dari aplikasi Melah ini bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk sekolah seperti itu. Dan sebenarnya banyak sih manfaat yang bisa didapatkan. Itu pertama, mungkin ini saya singkat aja ya, karena waktu juga. Itu pertama, memudahkan administrasi sekolah pertama. Contohnya penulisan, memberikan informasi ke orang tua dan ke siswa, kemudian mempermudah guru dalam mengatur pembelajaran, karena kami juga ada aplikasi fitur yang namanya menulis jurnal lewat HP dan lewat PC. Pokoknya banyaklah, mungkin saya share sebentar ya screen-nya. Kami jelaskan dulu. Nah, ini adalah bentuk aplikasi kami. Di sini kami khusus di aplikasi administrasi sekolah dan e-learning juga sebenarnya. Nah, ini isi fitur dari aplikasi kami. Pertama, mungkin ada akademik. Di sini, nah guru-guru biasanya kan habis mengajar membuat jurnal. Nah, seperti ini kami ada aplikasi untuk membuat jurnal belajar mengajar langsung di aplikasi. Kemudian banyak ada untuk men-setting. Guru bisa menyimpan bahan ajar online dan bisa diakses nanti lewat smartphone-nya juga. Seperti ini. Kemudian ada kalender pendidikan. Jadi sekolah bisa melihat kalender pendidikannya langsung dan langsung ter-share ke orang tua dan siswa seperti ini. Lewat smartphone nantinya. Kemudian, jadi nanti sekolah itu selain punya aplikasi ini di laptop, bisa juga sekolah itu punya aplikasi smartphone tersendiri. Mungkin nanti namanya SMK 1 Sawan Mobile, gitu misalnya. Kemudian fitur selanjutnya ada penilaian. Dan ini nyambung ke fasilitas e-rapport. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh penilaian siswa seperti ini. Kemudian ada fitur sarana prasarana. Jadi di sekolah ini bisa tahu inventaris barang, kemudian fasilitas sekolahnya apa saja. Kemudian bahkan bisa tahu misalnya spidol itu udah mau habis, bisa tahu di sini juga seperti itu. Kertas mau habis bisa di sini juga. Kemudian Humas, kita ada aplikasi fitur Humas ini biasanya kita untuk mengetahui MOU sekolah, kebetulan kan SMK soalnya ini. Kemudian tentang prakrin, bursa kerja juga bisa ditampilkan. Dan ini semua nyambung ke smartphone siswa dan alumni bahkan. Kemudian ada fitur kesiswaan. Nah, fitur kesiswaan ini seperti biasa ada data siswa. Jadinya gampang lah nanti mencari data siswa. Nah, seperti ini contohnya. Data ayah, data periodik siswa, bahkan nomor seri ujian juga ada di sini. Kemudian ada absensi siswa. Nah, untuk absensi siswa ini kami biasanya menggunakan kartu RFID. Jadi biasanya kartu pelajar siswa itu sekaligus untuk menjadi kartu absen siswa.
Dan setiap siswa itu mengabsen nanti masuk sekolah, itu akan ada pemberitahuan langsung ke orang tua siswa melalui WhatsApp. Jadi orang tua itu tahu siswa itu jam berapa datang, jam berapa pulang, seperti itu. Jadi untuk mempermudah sekolah untuk memberikan informasi lah tentang siswanya ke orang tua juga seperti ini. Kebetulan di masa pandemi ini kami memberikan sesuatu yang khusus. Kami karena kan sekolah sudah nggak mungkin sekarang kan, itu karena ada pembatasan. Kami juga sekarang menambahkan fitur absensi melalui GPS. Jadi nanti siswa itu belajar di rumah atau dimanapun bisa, dia akan mengakses aplikasi Melah ini. Kemudian dia absensi GPS, oke, dia hadir. Jadinya orang tua bisa tahu, oh anak ini sedang belajar. Seperti itu. Dan langsung seperti biasa, orang tua akan dapat WhatsApp. Kemudian ada fasilitas raport, ada ledger, ini untuk memudahkan wali kelas. Ledger siswa. Nah, untuk ledger ini seperti ini bentuknya, tapi untuk cetaknya kami bisa custom sesuai dengan keinginan sekolah. Kemudian ada keuangan. Nah, untuk keuangan ini sekolah bisa mencatat keuangannya, terutama dari SPP, ada uang gedung, pokoknya uang komite seperti itu untuk siswanya. Jadinya nanti setelah mereka, akhirnya ada yang bayar seperti itu. Ada yang bayar, misalnya SPP bulan apa. Ada SPP, kemudian ada yang lainnya juga, ada uang komite. Jadi nanti setiap siswa itu membayar SPP, mungkin bagi petugas keuangan akan memasukkan datanya dan langsung orang tua mendapatkan pemberitahuan, oke, anak Anda sudah membayarkan uang SPP bulan ini. Jadi orang tua tahu dia, jadinya mungkin tidak ketahuan lah jadinya. Jadi ya uangnya tidak kemana-mana, udah pasti dibayarkan ke sekolah seperti itu. Kemudian ada tabungan juga ya, bagi siswa yang ingin nabung, di sini bisa terrecord seperti ini. Berapa dia nabung, berapa dia narik juga ada. Kemudian untuk perpustakaan kita ada fasilitas e-book. E-book elektronik, buku elektronik, jadinya bisa diakses melalui smartphone. Jadi siswa juga bisa mendownloadnya dan untuk digunakan untuk belajar di mana saja, seperti itu. Dan juga kami juga ada perpustakaan digital, seperti itu. Kemudian tata usaha bisa data guru dan absen guru juga sama, pakai kartu langsung terreport rekapannya bersama dengan rekapan jumlah kehadiran siswa langsung ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tahu dia hari ini siswanya berapa masuk, gurunya berapa yang hadir seperti itu juga. Mohon maaf Bapak, waktunya lagi 2 menit nih. Oke. Silakan dilanjutkan Pak. Oke. Mungkin sebagian besar saya bisa bilang ini adalah contoh aplikasi kami dan kami juga ada e-learningnya. Kita bisa streaming juga di sini dan juga ini bisa gimana ya? Selama ini klien kami bisa kami bilang untuk memakai aplikasi ini jatuhnya jadi lebih murah. Kenapa? Karena ujian tidak perlu cetak kertas lagi, kita langsung ujian langsung lewat handphone siswa atau lewat laptop atau lewat komputer seperti itu. Jadi intinya aplikasi ini untuk memudahkan sekolah dan bisa untuk menghemat pengeluaran sekolah seperti itu. Mungkin sebagian besar itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Melah, dan ini juga mungkin nanti kami bisa lebih intens dengan Bapak Kepala Sekolah tentang pertanyaan tentang aplikasi ini, mungkin bagaimana instalasinya, berapa biayanya seperti itu. Jadi intinya
sekolah hanya tinggal menyediakan fasilitas internet saja, sisanya server, security, dan semua itu kami yang menyediakan seperti itu. Jadi sekian mungkin penjelasan kami tentang aplikasi Melah kami. Semoga Pak Sekolah dan guru-guru dari SMK 1 Sawan bisa tertarik dan bisa bergabung menggunakan aplikasi kami. Mungkin sekian. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Rangga dari Jengat Prabu Digital Solution. Nih. Terima kasih Bapak atas apa yang sudah disampaikan, yaitu pengenalan aplikasi Melah ID. Mungkin kita memang sedang berburu ya, istilahnya mencari sistem yang terbaik buat kami yang akan kami gunakan di sekolah, terutama di era pandemi COVID-19 ini, karena kita juga masih sedang mempelajari banyak aplikasi, tentunya. Jadi mudah-mudahan setelah penyampaian tadi nanti sekolah bisa bekerja samalah dengan perusahaan Bapak. Mungkin seperti itu ya Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, utamanya terkait dengan tadi yang pertama penguatan pendidikan vokasi, kemudian pengenalan aplikasi Melah ID dari Bapak Ibu guru, bisa diketik di chat ya, forum chat. Jadi Bapak Ibu bisa mengetik di sana jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kemudian acara berikutnya yaitu penguatan aplikasi Melajah ID. Mungkin dari Jengat Prabu Digital Solution, jika masih berkenan untuk mengikuti room kami masih persilahkan untuk masih tetap berada di room kami. Jika ada kegiatan atau hal lain yang tidak bisa ditinggalkan, kami persilahkan untuk Bapak bisa meninggalkan room kami. Oke. Untuk selanjutnya yaitu penguatan aplikasi Melajah ID oleh Ibu Erna Kembar Ayu. Mungkin Ibu Erna Kembar Ayu sudah ada di room. Kemudian moderatornya adalah Ibu Nimade Lismayanti. Ibu Lisma sudah ada di room. Oke, untuk waktu sepenuhnya saya berikan kepada moderator Bu Lisma dan Bu Erna Kembar. Kami persilakan Bu Lisma untuk mengatur acaranya. Swastiastu, Bapak Ibu. Apa suara saya kelihatan, Bu Dayu? Oke, lanjut coba Bu Lisma, karena tadi juga sinyalnya di sini. Suaranya sudah masuk, tapi agak putus-putus. Baik, saya coba dulu Bu ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dayu selaku pembawa acara. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sawan, Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini untuk menjadi moderator dalam sesi penguatan Melajah ID yang materinya akan disampaikan oleh Ibu Erna Kembar Ayu. Jadi pada Ibu Erna Kembar Ayu untuk menyampaikan materi mengenai penguatan Melajah ID. Baik, Ibu Erna Kembar Ayu, silahkan. Ibu Erna, sudah ada di room? Om Swastiastu. Jadi atas waktu yang diberikan kepada saya dari moderator, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian pengacara, Bapak Ibu Waka, dan Bapak Ibu Guru Pegawai. Jadi sebelumnya mohon nanti kegiatan di sebelah seperti itu. Sebelumnya
saya share screen mengenai tampilan Melajah ID-nya. Kita workshop review kurikulum tentang Melajah ID. Mungkin hari ini kita penguatan saja, nanti prakteknya langsung kan sebentar jam setelah meeting hari ini. Jadi beberapa yang disampaikan untuk Melajah ID itu adalah poin-poin pentingnya adalah bentar sini Bapak Ibu guru nanti untuk Melajah ID-nya di sini yang terpenting adalah materinya yang sudah disiapkan. Kemudian beberapa tugas-tugas maupun materi yang lain yang bisa di-upload di Melajah ID. Jadi di sini sebenarnya saya belum semuanya paham tentang sistem ini. Sebenarnya ada beberapa guru yang sudah paham, dari Bu Naya sebagai administrator Melajah ID sudah paham tentang Melajah ID sebenarnya. Jadi saya hanya memberikan penguatannya saja. Langsung saja di sini langsung kita praktek di sini aja ya. Nanti kalau apa-apa ditanyakan, sebentar saya share tutorial videonya. Kemarin kan sudah saya share tutorial videonya. Sebentar saya share tutorial cara buat soalnya juga sudah di YouTube. Jadi silakan Bapak Ibu ini login. Tentang username dan passwordnya yang sudah dibagikan sama ibunya kemarin, silakan login. Mengenai fasilitas, fitur, dan yang lainnya kan sudah disampaikan oleh pematerinya yang waktu lalu, yaitu dari Pak Purwarte dan Pak Abiong, jadi saya tidak memberikan keseluruhan. Mohon maaf, jadi apakah audio angklungnya kedengeran ya? Nah ini tampilannya ya. Keras apa gimana? Tidak terlalu keras untuk saya, Bu Erna. Oke, jadi ini adalah tampilan saat kita login. Saya mengajar di simulasi digital dan produktif multimedia. Jadi untuk simulasi digital dan yang lainnya saya gabung dengan guru mapel yang lain, berkolaborasi dengan guru yang lain. Terus kalau multimedia saya gabung dengan produktif multimedia. Di sini Bapak Ibu bisa mengubah ikon gambar dari tampilan gambar masing-masing ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa edit gambarnya, ikonnya berubah menjadi gambar yang Bapak Ibu inginkan. Jadi Bapak Ibu login terlebih dahulu, kemudian pastikan Bapak Ibu kalau mengedit sesuatu di sini pastikan sudah dipastikan editing on dulu data-datanya sebelah bawah ini. Nah ini. Seandainya Bapak Ibu mau menambahkan materi, pastikan Bapak Ibu harus aktif di editing on sini ya. Jadi seperti itu. Nah, baru Bapak Ibu bisa mengaplikasikan data-data yang di sini. Kelihatan tanda pensil-pensilnya, kalau tadi kan nggak kelihatan. Kemudian kalau mau ganti icon dari course-nya, Bapak Ibu pilih editing setting yang ada di bawah. Kemudian ada tampilan untuk mengedit mata pelajaran dan edit gambar. Nah, seperti ini. Ini mata pelajarannya secara full, produktif multimedia, short name-nya, tanggal mulai pembelajarannya, deskripsikan boleh. Kemudian di sini tambahkan ikonnya Bapak Ibu yang mau mengganti ikonnya. Seperti itu untuk dasarnya. Kemudian kembali ke gininya. Untuk menambahkan konten kan kemarin sudah saya share Bapak Ibu ya. Nanti itu dilihat-lihat saja apa saja bagaimana caranya. Di sana sudah jelas. Dari menambahkan konten di sini, kemudian menambahkan tugas juga sudah saya share video tutorialnya. Yang belum adalah menambahkan soal ulangan harian. Soal ulangan harian yang kemarin. Jadi sebentar saya share juga tutorialnya.
Karena kalau di Zoom seperti ini kan saya yakin Bapak Ibu agak susah juga karena belum sempat buka aplikasinya dan Bapak Ibu juga berada pada situasi yang belum pas untuk praktek. Jadi sebentar kita sama-sama belajar, Bapak Ibu guru juga yang lain kita sama-sama belajar, membantu teman-teman yang lain untuk belajar bersama-sama menggunakan aplikasi ini. Kemudian hal yang terpenting disampaikan kemarin waktu di Melaja ID-nya ini adalah Bapak Ibu itu disuruh yang ini semua fasilitas video konten-konten Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru buat itu kalau bisa sebaiknya video itu diupload dulu di YouTube, kemudian materi-materi itu bisa diupload dulu di Drive sehingga sistemnya itu tidak berat. Kayak gitu, tidak berat, dan kalau bisa dalam penugasan bentuk file itu filenya itu jangan melebihi kapasitas yang diberikan, atau saat memberikan tugas itu filenya yang kecil-kecil saja sehingga sistem dari Melaja ID ini tidak berat nanti, karena sistemnya ini kan yang menggunakan bukan sekolah kita saja tapi seluruh Bali menggunakan, servernya ada di yang punya seperti itu, karena nggak cepat. Jadi kalau Pak Ibu sudah mempunyai fasilitas video YouTube sendiri, channel sendiri, tinggal embed saja di sana sesuai dengan tutorial yang saya kasih, sehingga memungkinkan hemat speed servernya, kemudian loadingnya lebih cepat, kemudian sehingga Bapak punya simpanan cloud service materi-materi apabila sistemnya itu bermasalah. Itu yang penting yang kemarin disampaikan. Terus untuk tutorialnya kan sebentar saya share, saya nggak praktekkan di sini langsung, sebentar saya share di grupnya untuk cara buat soal. Karena buat soalnya itu kita gunakan aplikasi Take Example dulu, baru diimport ke aplikasinya ini. Seperti itu mengenai prakteknya sebentar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk penguatannya, karena tidak bisa secara keseluruhan saya sampaikan di sini karena terlalu banyak. Nanti kan di sekolah kita belajar bareng-bareng, seperti itu mungkin penguatannya. Mungkin saya serahkan ke moderator untuk memberikan waktu kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Erna Kembar Ayu yang tadi sudah menyampaikan penguatan mengenai Belajar ID. Jadi Ibu Erna tadi sudah menyampaikan untuk Bapak Ibu guru silahkan menyiapkan materi baik itu berupa video, file dokumen, tugas maupun penilaian yang akan di-insert di Belajar ID. Serta Ibu Bapak bisa masuk menggunakan username dan password yang sebelumnya sudah di-share di grup. Nah, mungkin untuk pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ketika akan melaksanakan praktik langsung di sekolah bagi Bapak Ibu yang berkesempatan untuk hadir di sekolah. Dan juga bisa dipelajari melalui video tutorial yang sebelumnya sudah bareng mengenai Belajar ID, sehingga aplikasi ini bisa digunakan untuk pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19 ini. Baik, demikian dari kami. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bu Dayu selaku pembawa acara. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, Bu Dayu. Bu Dayu, saya persilahkan. Terima kasih Bu Lisma selaku moderator dan juga Bu Erna Kembar yang sudah membawakan materi tentang penguatan
aplikasi Melajah ID. Kemudian kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu penguatan penggunaan WA Group dalam pembelajaran oleh Ibu Dewa Ayu Indra Saptari, yang mana moderatornya adalah Ibu Kadek Widiasih. Mungkin Ibu Dewa Ayu Indra sudah di room. Oke, kemudian Bu Kadek Widiasih juga sudah ada di room. Silakan Ibu Kadek Widiasih yang berikan sepenuhnya waktu kepada Ibu Kadek Widiasih untuk memoderatori acara yang keempat ini. Ya, terima kasih waktunya Ibu Dayu selaku Wakaf Kurikulum. Ya, silakan Bu Kadek. Media pembelajaran online itu ada di room. Terima kasih. Mungkin ada kendala teknis di Bu Kadek Widiasih. Kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan bisa nyambung lagi internet dari Bu Kadek Widiasih nih. Ini sinyalnya terputus nampaknya Bu Kadek Widiasih. Oke, baik, sambil menunggu Bu Kadek Widiasih sudah menuju ke tempat ini. Mungkin Bu Dewa Yundra bisa siap-siap mempersiapkan diri untuk materi penguatan WA Group dalam pembelajaran. Niki Bu Kadek Widiasih sudah datang, kami silahkan Bu Kadek. Mohon maaf tadi atas kesalahan teknisnya. Mungkin tadi sempat terputus karena sinyal dan sebagainya, mohon maaf. Jadi saya Kadek Widiasih selaku moderator untuk sesi sekarang, yang sebagai narasumber adalah Ibu Dewa Indra Ayu Saptari. Saya lihat sudah ada di room Ibu Dewa Indra. Materi yang akan beliau bawakan adalah pemanfaatan WA Group maupun WA pribadi untuk media pembelajaran online. Salah satunya yang mendukung LMS Melajah ID dan yang lainnya. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Dewa Indra. Silakan. Om Swastiastu. Terima kasih kepada moderator Bu Kadek Widiasih dan juga pada pembicara Bu Dayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya yang ada di room. Di sini saya bukan memberikan materi, cuman sekedar sharing saja tentang penguatan WA Group dan WA pribadi yang digunakan dalam pembelajaran online di semester ini. Jadi, sesuai dengan arahan Ibu Dayu selaku Wakaf Kurikulum, jadi kita membuat satu WA Group untuk semua mata pelajaran. Jadi di sini yang bertugas membuat WA Group tersebut adalah wali kelas sebagai admin. Jadi wali kelas membuat WA Group di kelasnya masing-masing untuk semua mapel. Nah, WA tersebut disetting hanya admin yang bisa mengirimkan pesan di WA tersebut.
Jadi saya kemarin sudah buat di kelas saya sendiri. Sebentar. Nah, jadi sini contohnya adalah di kelas Tiang sendiri, di kelas 11 akuntansi 1. Ada yang mengajar di kelas 11. Dewa kesini aja ya? Kasih screen-nya nggak bisa. Share screen-nya nggak bisa, kesini aja deh. Lagi Bu Dewa. Sudah terlihat share screen-nya, cuman suaranya. 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 Kita bisa Cuma request aja. Unmute itu unmute. Bu Dewa yang unmute di sana. Aku kesini aja ya, tapi materinya dia di sana. Jadi kayaknya masing-masing wali kelas sudah membuat grup-grup pembelajaran ya, yang sudah disetting agar hanya wali kelas yang sebagai admin. Dan silahkan Bu Dewa. Oke, jadi Niki saya ulang. Niki adalah WA grup pembelajaran yang Tiang buat kemarin di kelas Tiang di 11 angka 1. Jadi Tiang memasukkan semua guru yang mengajar di kelas 11 angka 1 dan Tiang jadikan sebagai admin grup. Jadi nanti saat pembelajaran sudah dimulai, Bapak Ibu guru akan memberikan tugas atau apapun yang berkaitan dengan materi pembelajaran mereka di grup pembelajaran ini. Jadi masing-masing mapel tidak lagi membuat WA grup tersendiri. Nah di sini tujuannya mungkin agar siswa itu tidak terbebani dengan banyak grup di WA. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar cukup kita gunakan satu WA grup saja di masing-masing kelas. Dan di sini disetting WA grupnya disetting bahwa hanya yang bisa mengirimkan pesan. Jadi nanti jika anak-anak ingin menanyakan tentang tugas atau materi kepada Bapak Ibu guru yang mengajar, itu bisa melalui chat pribadi. Mungkin hanya itu yang bisa Tiang sampaikan untuk penguatan. Saya kira Bapak Ibu guru sudah membuat, terutama wali kelas, sudah membuat WA grup pembelajaran di masing-masing kelasnya. Oke, akhir kata Tiang tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om, dan waktu Tiang kembalikan ke moderator. Oke. Ya, terima kasih Bu Dewa Indra sudah memberikan sharing tentang penggunaan WA Group dalam pembelajaran online kita semester nanti ya, 6 bulan ke depan. Yang jelas kita masih belajar dari rumah, kerja dari rumah itu selama 6 bulan ke depan. Astung kare tahun depan sudah bisa kembali normal lagi, tatap muka lagi, karena sebenarnya online ini double job, kemudian capeknya juga double ya, orang tua juga capek, banyak sekali status-status yang dibuat oleh orang tua yang menggelitik dan memang kalau dilihat benar seperti itu kenyataannya. Tapi hikmahnya adalah orang tua bisa menghargai sekolah sekarang karena ternyata mendidik anak untuk menjadi disiplin itu susah. Dan guru pun lebih menghargai kesempatan yang tersedia untuk mengajar anak-anak secara
langsung. Kadang-kadang kita suka melalaikan anak-anak karena tersita tugas-tugas yang lain, bukan berarti karena malas ya. Mungkin sekiranya ada pertanyaan tentang pemanfaatan WA Group, kayaknya tidak terlalu masalah karena kita sudah memakainya sehari-hari. Bapak Ibu juga pasti sudah lihai dan sudah menguasainya dengan baik ya. Sekiranya mungkin kalau ada sesuatu yang masih mengganjal, boleh dituliskan di chat room atau nanti secara langsung kita sharing. Oke. Untuk materi selanjutnya Pak Wimarta sebagai narasumber, kemudian Bu Eka sebagai moderator. Kami persilakan. Oke, mungkin langsung saja Bu untuk acara selanjutnya dimoderatori oleh Bu Eka Yurniningsih dan pematerinya adalah Bapak Madewi Marta. Kami persilahkan waktu yang serahkan sepenuhnya kepada Ibu Eka. Terima kasih kepada Bu Dayu atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Kakomli, dan juga teman-teman guru semuanya yang sudah masuk di room. Saya melanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu pemanfaatan atau penggunaan Zoom. Yang akan memberikan materi adalah Pak Wimarta. Pak Wimarta sudah ada di room ya? Pak Marta? Pak Marta sepertinya masih menghidupkan PC di Lab MM. Atau mungkin ada pertanyaan dari pemateri sebelumnya, yaitu pemanfaatan majalah ID dan juga penggunaan WA untuk pembelajaran. Di chat bisa ditulis teman-teman yang ingin bertanya. Sambil menunggu Pak Marta untuk masuk ke room. Belum apa? Mohon maaf Bapak Ibu, selama menunggu Pak Marta masih menghidupkan PC di lab komputer atau di lab MM, mungkin ada yang bertanya, silakan saya invite di chat atau mungkin akan langsung memberikan pertanyaan pada pemateri sebelumnya. Udah pulang sini Pak. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada hari ini sebenarnya kita ingin memantapkan kembali tentang penggunaan Zoom, tapi secara teori nanti mungkin Pak Marta masih persiapan karena Pak Marta belum masuk. Pada prinsipnya di sekolah kita akan membagi kelas maya dalam WA Group. Kemudian laboratorium kita pindahkan di Zoom dan nanti salah satu aplikasi yang akan dipakai oleh teman-teman. Secara skematik, penggunaan kelas maya, kita akan mengubah atau bergeser dari kelas real ke kelas maya, di mana di kelas maya, WA Group di masing-masing wali kelas itu menjadi ruang kelas maya. Nanti admin dari tim Satgas Pembelajaran Daring akan menginvite Ibu Bapak apabila ada jam pelajaran. Begitu jam pelajaran Ibu Bapak selesai,
maka Ibu Bapak sudah keluar dari ruang kelas. Jadi penggunaan WA Group di masing-masing kelas itu sama seperti belajar konvensional di ruang real. Nah, apabila Ibu Bapak nanti memesan ruang praktek, demonstrasi dan sebagainya, itu bisa dipesan di ruang Zoom. Jadi fungsinya untuk Zoom meeting itu kita gunakan sebagai ruang praktek atau bengkel di dunia maya. Sehingga nanti tim-tim ICT besok mudah-mudahan bisa memfasilitasi, menyiapkan ruangan yang betul-betul praktis dan bisa digunakan sebagai ruang praktek kelas maya. Sementara masih menunggu aplikasi-aplikasi lain yang sedang dijajaki oleh tim ICT dan tim pembelajaran daring. Kita fokus dulu penggunaan WA Group sebagai ruang kelas maya dan Zoom meeting sebagai ruang praktek siswa. Nah, secara skematik, Ibu Bapak yang telah diberikan jadwal pelajaran, tadi juga sudah ditekankan bahwa pola pembelajaran daring saat ini jauh lebih bagus apabila kita bisa berkolaborasi terhadap konten yang ada. Artinya dari direktorat, tadi Bu Endang menyampaikan, walaupun singkat, tapi intinya dapat kita baca bahwa direktorat menginginkan pembelajaran khusus untuk produktif itu berbasis proyek. Dan satu proyek masing-masing guru sesuai dengan kompetensi profesionalnya itu memetakan diri peran pentingnya di proyek itu. Selanjutnya, pemaparan materi-materi pembelajaran dapat dilakukan di ruang kelas maya. Dan pemegang kunci di ruang kelas maya itu adalah wali kelas serta admin pembelajaran daring. Pada saat ini kita telah menunjuk Ibu Delina sebagai admin pembelajaran daring yang nanti akan menginvite Ibu Bapak masuk ruang kelas pada jam-jam pelajaran. Selesai jam pelajaran, Ibu Bapak keluar kelas sebagaimana di kelas-kelas real atau kelas-kelas yang dibatasi dengan batagroup. Nah, kalau nanti Ibu Bapak mau demonstrasi, rindu bertemu dengan wajah siswa, ingin mengecek grooming siswa, itu bisa dilakukan di ruang praktek atau Zoom meeting. Nah, itu yang dapat yang tekankan ke teman-teman untuk pemahaman pembelajaran daring dengan pola 1 LMS di sekolah kita, sehingga saya selaku pemegang kendali dan juga teman-teman di manajemen lebih gampang melakukan supervisi dan monitoring pembelajaran berkaitan dengan tugas on dan full pembelajaran Ibu Bapak. Dan terlebih lagi saya berharap ke Ibu Bapak dalam tanda kutip janganlah membabi buta nanti memberikan tugas-tugas. Buatlah tugas itu sebagai bentuk proyek, kalau bisa dikeroyok sama-sama secara gotong royong, sehingga benang merah lulusan, benang merah goal kita akan jelas. Saya contohkan misalkan untuk siswa multimedia, misalkan goal yang kita ingin capai secara keseluruhan tamatan kita adalah kemampuan mereka di bidang multimedia termasuk desain grafis dan sebagainya. Nah, mata pelajaran yang lain adalah pelengkap atau sarana untuk pencapaian itu. Sehingga nanti di kelas 10 sebagai langkah pertama di semester 1 ada target capaian dasar yang harus dicapai, misalkan pengenalan alat-alat, pengenalan bahan yang ada di multimedia, atau semacam materialnya, semacam toolkitnya, atau bukan, atau mungkin juga semacam amnitisnya untuk multimedia.
Dan ini semua guru bisa berpadu dalam konsep dasar. Nah, setelah konsep dasar terpenuhi, misalkan di minggu kedua bisa melanjutkan kepada kemampuan siswa untuk menarasikan atau merakit satu komponen satu dengan komponen yang lain, sehingga menjadi satu komponen multimedia yang bisa didaya gunakan. Satu proyek berikutnya dalam modul yang sama, misalkan di minggu ketiga atau minggu keempat, setelah siswa mampu menarasikan satu komponen dengan komponen yang lain, mampu merakit, dia bisa bercerita kepada yang lainnya, kepada teman-teman yang lainnya. Inilah satu konsep blended learning yang sedang didengungkan pemerintah, bahwa beberapa materi, beberapa knowledge itu bisa dicari di tempat lain atau di media-media lain. Sehingga Ibu Bapak dalam pembelajaran nanti bisa mempersiapkan pembelajaran yang betul-betul bermakna bagi siswa, sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan, serta peran kita sesuai dengan profesional kita. Demikian yang sampaikan, ini menggantikan Pak Marta. Pak Marta udah masuk, udah ya? Oke, silakan Bu Eka kembali sebagai moderator karena Pak Marta sudah masuk. Kemudian perhatikan juga waktu kita, ini sudah 10.22, jadi tinggal lagi 7 menit untuk meeting kita hari ini. Karena nanti akan dilanjutkan secara teknis oleh tim ICT. Bagi teman-teman yang perlu bimbingan khusus, silakan datang ke ruang praktek di media yang akan didampingi oleh tim ICT. Demikian, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Om. Tes. Swastiastu Bapak Ibu. Suara saya udah masuk? Swastiastu Pak Marta, sudah masuk room ya? Sudah Bu. Baik Pak Marta, silakan untuk pemberian materi dalam penggunaan Zoom. Waktunya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebatas sharing mantan ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada permasalahan kita selesaikan bersama. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena Bapak Ibu sebelumnya kan kita sudah beberapa kali melakukan video conference dengan menggunakan Zoom. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahulah seperti apa dari proses join meeting seperti apa. Jadi tinggal bagaimana sudah diundang oleh operatornya seperti apa. Jadi di sini saya cuma sharing seperti apa menggunakan Zoom. Jadi istilahnya Zoom itu adalah salah satu aplikasi video conference yang digunakan. Kenapa salah satu? Karena banyak video conference seperti Webex, mungkin Google Meet, bahkan Facebook pun sekarang sudah ada video conference-nya. Jadi di sini Zoom digunakan oleh sekolah kita untuk melakukan video conference karena Zoom lah yang mungkin bisa dikatakan untuk saat ini yang simple, yang sudah familiar dengan kita. Jadi intinya kalau kita ingin melakukan video conference, setidaknya itu ada yang membantu kita, ya. Artinya misalnya seperti saya, kalau ingin melakukan
video conference harus ada istilahnya 3 orang, ada operator, kemudian ada moderatornya, kemudian ada narasumbernya. Jadi operator itu tugasnya adalah melakukan setting, misalnya saya sharing ya Bapak Ibu, dari kemarin saya ikut Vicon ya, Vicon yang dilaksanakan Simolek ya, jadi saya sharing dari sana. Jadi operator itu adalah orang yang bertugas membuat room ya, membuat room atau membuat absensi, kemudian mengadmut pesertanya, pokoknya mengatur semua jalannya Zoom agar lancar ya, agar lancar. Jadinya perlu operator. Jadi kalau nggak ada operator, kita akan kewalahan. Jadi di sini untung sekolah kita punya operator handal ya. Terima kasih sama Pak Gusti Hari, sama Pak Arya yang sudah menghandle jalannya video conference sampai saat ini. Kemudian selanjutnya adalah moderator yang membawakan acara, dan jadi moderator itu tugasnya membawakan acara, kemudian melihat chat, mungkin ada pertanyaan dari peserta yang tidak bisa langsung bertanya, mungkin karena kuotanya bandwidth-nya lemah ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah narasumber yang membawakan materi. Jadi untuk Zoom, untuk ikut Zoom itu perlu bandwidth yang stabil Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu di daerahnya bandwidth-nya tidak stabil, dia akan tidak bisa masuk ya, atau sulit sekali masuk karena memerlukan internet yang bagus. Jadi makanya Bapak Ibu mungkin ada yang berkendala, pernah chat mungkin, wah saya nggak bisa masuk. Nah itu artinya bandwidth-nya nggak stabil. Sama halnya seperti kita video call menggunakan WA, kalau terputus atau jaringan tidak stabil, dia akan ada namanya poor connection, makanya nggak terlihat ya. Jadi terputus gerakannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selain itu di sana di Zoom juga sudah komplit ya fasilitasnya, jadi bisa sharing materi. Yang belum pernah jadi narasumber mungkin karena saya mungkin baru beberapa kali ya, tahulah sedikit. Kalau bisa mungkin dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Jadi dipraktekkan, mungkin kalau bisa saya bisa usul di sekolah, mungkin tiap guru pernah jadi narasumber lah. Ya, jadi narasumber di bidangnya masing-masing. Jadi biar tahu caranya share screen seperti apa, mungkin yang gantian jadi moderatornya siapa ya. Kalau operator kan sudah ada yang fix ya, mungkin gantian antara moderator sama narasumbernya saja. Jadi bisa sambil kita latihan juga menjadi oh gini caranya share screen, gini caranya mengoperasikan Zoom. Jadi seperti itu. Jadi kalau cuma teori saja, saya yakin Bapak Ibu nggak akan bisa ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang Zoom, Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau saya bisa jawab, mungkin saya bantu. Jadi itu saja mungkin pemberi sharing saya tentang Zoom. Saya kembalikan waktunya ke Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Pak Marta atas sharingnya. Teman-teman semua, Bapak Ibu, jika ada yang mungkin bertanya tentang materi sebelumnya, baik itu Melajah ID ataupun penggunaan WA dan penggunaan Zoom untuk video conference dan juga room-nya, mungkin bisa di chat, atau kalau ingin menyampaikan langsung bisa menggunakan raise hand-nya di chat. Jadi
bisa langsung menyebutkan ataupun menanyakan kepada pemateri yang tadi. Waktu kalau saya persilakan. Oke, Bu Sri Yuli. Bu Sri Yuli. Bu Sri Yuli raise hand mungkin akan bertanya. Waktu saya persilakan Bu Sri. Makasih. Untuk suara saya udah kedengeran ya? Sudah Bu, sudah. Oh ya, mungkin sedikit pertanyaan saya mengenai Zoom meeting ke Pak Wimarta nanti. Pak Wimarta, yang ingin saya tanyakan, jika kita sebagai guru melakukan pembelajaran Zoom meeting, berarti kita harus menghubungi operator sekolah dulu ya, untuk mendapatkan linknya, baru kita bisa sampaikan linknya ke anak-anak seperti itu ya. Kiranya itu saja. Terima kasih Bu Sri Yuli. Pada Pak Marta, ditanyakan tadi untuk penggunaan Zoom meeting-nya apa menghubungi operator dulu atau gimana? Silakan untuk dijawab pertanyaannya Pak Marta. Oke, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Jadi di Zoom itu ada 2 akun Bu. Jadi namanya ada akun free sama yang berbayar. Ya. Jadi kalau free, Bapak Ibu bisa masuk ke situs Zoom-nya. Kalau mau nyoba mungkin praktek di rumah mungkin, sebelum saya jadi narasumber praktek ya sama istri sama anaknya mungkin seperti itu pakai Zoom. Jadi bisa pakai yang free. Yang free itu ada batasan cuma bisa 40 menit Bapak Ibu. Jadi setelah misalnya Bapak Ibu kalau nyoba yang free setelah 40 menit dia akan otomatis terputus sendiri. Ya. Jadi itu untuk latihan ya enggak masalah mungkin. Tapi kalau di sekolah karena sudah versi berbayar jadi bisa unlimited sampai puas ya. Sampai habis-habisan kuota. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau mau pakai misalnya membutuhkan waktu lama bisa menghubungi ke operator sekolah Pak Gusti Hari atau Pak De Arya. Ya, jadi tinggal mesen room meetingnya kapan saya bisa kira-kira besok bisa ada waktu nggak buat room meeting untuk siapa, untuk ada acara apa. Jadi bisa disampaikan seperti itu Bu Sri. Jadi kalau misalnya mau ada rapat antar intern guru akuntansi bisa disampaikan. Nanti kan tinggal diberikan link, nanti Ibu yang mengundang kira-kira untuk siapa pesertanya, itu aja. Kenten manten Bu Sri. Wenten lagi? Kalau untuk siswa misalnya kita melakukan pembelajaran ke siswa, kita langsung minta bantuan ke operatornya, misalkan suatu waktu kita mau Zoom dengan siswa. Boleh ya kira-kira seperti itu? Oh, bisa sekali ya. Jadi justru karena sekolah sudah istilahnya membayar istilahnya kayak tagihan bulanan. Jadi sebaiknya dimanfaatkan saja Bu Sri. Mau tiap hari ada video conference enggak masalah. Jadi tinggal disesuaikan waktunya saja, itu aja Bu Sri. Tapi kan kita cuma atur waktu aja, takutnya kan nanti kita bentrok sama guru yang lain yang menggunakan Zoom yang sama, misalkan dalam proses pembelajaran, gitu ya Pak Wimarta ya? Iya, artinya ya tinggal operatornya yang ngatur, ini lagi bentrok, mau nggak jam sekian, tinggal operatornya aja yang ngatur Bu Sri. Nanti kan setelah diberikan link, Ibu yang menyampaikan, jam sekian anak-anak, gitu aja. Enggak, terima kasih Pak Wimarta. Iya, siap Bu. Ya. Oke. Ada lagi nggak? Sudah Bu Sri Yuli, sudah jelas kira-kira yang dijelaskan sama Pak Marta. Terima kasih Bu Koma atas pertanyaannya dan Pak Marta atas jawabannya. Kami lanjutkan ke Bu Soni Ermawati. Bu Soni, silakan. Ya, terima kasih Bu Eka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya
bertanya ya, tapi sekedar sharing tentang mapel produktif multimedia. Banyak guru yang guru-guru multimedia untuk bisa bergabung ke mapel produktif multimedia. Di sini kami sudah merancang kolaborasi antar guru produktif dan non-produktif. Misalnya untuk kelas 10, kami banyak nanti melibatkan guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru agama, guru penjas, guru sejarah, guru matematika juga ada. Untuk nanti lebih lengkapnya saya share aja di grup, biar tidak bertanya-tanya, saya bisa nggak gabung ke sini? Karena untuk multimedia bisa saja guru apapun bisa ya. Tapi kami mengatur jadwal. Misalnya untuk kelas 10, minggu pertama Agustus, materinya yang akan diajarkan siswa mengenal produk-produk multimedia. Yang di sana selain guru produktif MM juga akan ada kolaborasi antara guru bahasa Inggris yang mengajar kelas 10. Nanti kalau misalnya sudah mulai jadwalnya, saya akan invite guru bahasa Inggris untuk mengecek komponen-komponen multimedia kan biasanya dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan share di grup nggih, Bu Eka. Demikian, untuk kelas 11 juga ada nanti kolaborasi antara guru PKN, agama, bahasa Indonesia, boga juga bisa Bu nggih. Karena kelas 11 saya tekankan untuk ke PKK, membuat produk. Produknya bisa dari boga, itu kita membranding. Ada juga dari guru seni, karena desain kan memerlukan penilaian dari guru seni budaya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti yang akan share di grup. Suksema Bu Eka, Om, Santi Om. Om, Santi Om. Suksema atas sharingnya Bu Soni. Gimana perjalanan nanti ke depan untuk pembelajaran produktif multimedia. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan, satu orang lagi mungkin mengingat waktu. Bisa di chat atau raise hand, teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada sekedar sharing. Baik, kalau mungkin tidak ada lagi pertanyaan ataupun sharing dari teman-teman yang lain, maka waktu akan saya kembalikan kepada Bu Dayu untuk penutupan dan kegiatan yang lainnya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Om. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertugas hari ini dan juga Bapak Ibu peserta yang masih setia dalam room meeting kita kali ini. Jadi tadi kita sudah menyimak tentang penguatan pendidikan vokasi dari Direktorat SMK, kemudian ada pengenalan aplikasi Melah ID, kemudian penguatan aplikasi Melajah ID, penguatan WA Group dalam pembelajaran, dan penggunaan Zoom Meeting. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi dapat lebih membuka wawasan kita, utamanya dalam melakukan pembelajaran di semester ganjil ini. Jadi tetap semangat, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita hanya bisa bersua melalui HP, laptop, dan yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan. Terkait dengan penggunaan Zoom Meeting, jadi mungkin tadi ada pertanyaan dari Bu Sri Yuli. Seandainya Bapak Ibu ingin melakukan pertemuan virtual menggunakan akun sekolah, jadi Bapak Ibu bisa mendaftar dulu di tim ICT kami, sehingga akan dilihat jadwalnya
siapa, hari apa, dan jam berapa. Nah, sehingga bisa diatur. Nah, seandainya memang di jam tersebut sudah penuh, Bapak Ibu bisa menggunakan akun pribadi untuk membuat room meeting sendiri. Jadi mungkin seperti ini ke tadi juga sudah dipertegas kembali apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa kita lakukan bersama nanti di semester ganjil ini sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang kita harapkan sebelumnya. Nah, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita akan tutup saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.45 di waktu jam kami. Karena nanti setelah ini kita akan melakukan pertemuan dengan beberapa guru yang menggunakan aplikasi Melajah ID, utamanya dalam teknisnya seperti apa. Nah, untuk itu acara meeting kita kali ini kita akan tutup.